Hai guys, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini Brother Film akan merangkum film kembali. Semoga kalian menikmatinya. Ini adalah Ana, di mana kedatangannya ke sebuah restoran lantaran ingin diberi kejutan oleh pacarnya yaitu Nick. Yang mana ternyata kejutannya adalah Nick ingin melamar Ana dan tanpa basa-basi Ana menerimanya. Sekedar informasi bahwa restoran tersebut adalah kepunyaan Nick, dan ketika Ana rewel ingin pulang, disitulah Nick izin mengambil kunci mobil di ruangannya. Tapi Nick dikejutkan dengan adanya Chris yang merupakan mantannya sekaligus karyawannya yang gagal move on. Lantas Chris menjelaskan bahwa dia tidak suka dengan hubungan Nick dan Ana. Lalu secara tiba-tiba Ana muncul dikarenakan Nick terlalu lama. Harapan saya terjadi jambak-jambakan antara Chris dan Ana. Namun nyatanya Ana yang melihat mereka berdua menganggap itu hanyalah sebatas rekan kerja. Dan besoknya Ana yang merupakan seorang guru bahasa Inggris memuji tugas muridnya bernama Cooper, yang mana hal itu membuat Cooper bahagia dan menjelaskannya ke Chris yang ternyata adalah kakaknya ketika berada di rumah. Dari pujian turun ke hati yang membuat Cooper tertarik dan segera ingin ditarik ke kamar oleh Ana. Jelas hal tersebut tidak mungkin terjadi kecuali tipe Ana adalah pria berondong seperti Cooper. Namun di sini Chris tidak mengetahui bahwa guru bahasa Inggris Cooper adalah Ana, orang yang merebut mantan terindahnya. Hingga singkatnya Cooper yang hendak pulang dikejutkan dengan seorang wanita bernama Stephanie, di mana dia secara tiba-tiba memberikan nomornya ke Cooper. Jelas Cooper bingung dan lalu curhat ke Chris. Tapi akibatnya Cooper mengalami kecelakaan akibat tidak fokus mengemudikan mobilnya. Hanya seorang dekan memberitahu Ana bahwa Cooper mengalami kecelakaan dan sempat masuk ICU. Dengan cepat Ana menuju rumah sakit lalu bertanya ke resepsionis di mana ruang Cooper. Dan kini Cooper berada di ruang rawat biasa lantaran pemulihannya begitu baik. Lalu Ana yang menjenguknya membawakan kue lebaran tahun kemarin dan itu enak menurut Cooper. Pulang dari rumah sakit, Ana melihat Nick bersama Chris. Namun Ana masih mencoba untuk berpikir positif. Hingga seketika Ana menghubungi Nick dan dia beralasan bahwa dia sedang sibuk di restorannya. Disitulah Ana mencedung Nick dan Chris yang sedang pemanasan sebelum adu mekanik. Hal itu menjadi pikiran Ana ketika berada di sekolah. Hingga sahabatnya, kita panggil aja Boy, menyadari keanehan dalam diri Ana. Ketika Ana menjelaskan bahwa Nick selingkuh, Boy berusaha menenangkan Ana dan bertanya apa yang harus dilakukan agar dapat membantu Ana. Di sisi lain Cooper yang sudah boleh masuk sekolah, akan tetapi murid yang selalu membulinya ketika masih di SMA bahkan sekarang di perguruan tinggi masih saja mengganggu Cooper. Dia bernama Pete dan dia mengatakan bahwa kakaknya telah merebut Nick dari Ana. Cooper yang tidak percaya langsung menghajar si Pete. Kemudian Nick yang menyesal meminta maaf ke Ana, hanya dengan mengatakan bahwa Nick tidak bisa hidup tanpa Ana cukup untuk meyakinkan Ana. Setelahnya Nick pergi sebab ada urusan, tapi secara tiba-tiba ponsel Nick mendapatkan pesan mesra dari Chris. Tapi bukan di situ kejutannya, melainkan Cooper lah yang mengirim pesan tersebut menggunakan ponsel Chris yang diambil diam-diam. Ketika Nick kembali, disitulah Ana melampiaskan kekesalannya. Jelas Nick hanya bisa melongo lantaran tidak paham yang dimaksud Ana. Dan puncaknya Ana mengembalikan cincin lamaran Nick. Dan besoknya di kelas Ana menghampiri Cooper karena sudah mendengar masalah yang menimpa Cooper. Merasa bahwa sebagian masalah Cooper adalah tanggung jawabnya, Ana akan mencoba membantu dengan cara bimbel khusus berdua lantaran akhir-akhir ini nilai Cooper mulai anjlok. Malamnya Cooper semakin terobsesi dengan Ana hingga dia mengikuti akun sosmed Ana tapi menggunakan foto orang lain sekaligus mengaku sebagai William. Sampai akhirnya Cooper mengirim pesan ke Ana dan berhubung hati Ana sedang tidak karuan, Ana pun membalas pesan tersebut. Hari demi hari hubungan mereka semakin dekat tanpa Ana ketahui bahwa William adalah Cooper. Bahkan Ana tidak malu menceritakan masalahnya ke William. Dan rasa nyaman itu timbul hingga Ana tidak mau ketinggalan pesan dari William meskipun dia sedang mandi sekalipun. Paginya Chris yang baru pulang ke rumah disambut dengan kebrutalan Cooper yang berani membenturkan kepalanya Chris ke meja. Alasannya dikarenakan Chris selalu pulang pagi dan tidak pernah ada waktu untuk Cooper. Setelah kejadian tadi Cooper menemui Ana. Selama mereka menjalani bimbel hingga saat ini, nilai Cooper kini mulai membaik. Ana menyarankan Cooper untuk merayakan keberhasilannya, namun Cooper justru meminta Ana mengantarkan pulang. Dan ketika sampai, Cooper beralasan kepalanya masih suka pusing pasca kecelakaan tempo lalu. Terpaksa Ana mengantarkan Cooper masuk ke rumah. Lantas Cooper mengambilkan Ana minum, akan tetapi Cooper memasukkan obat tidur di dalamnya. Ana yang tidak tahu pun meminumnya hingga dia tiba-tiba merasa mengantuk dan hendak ingin pulang. Cooper pun menahannya. Kemudian dia mengaku bahwa William adalah dirinya yang setelahnya Ana tepar.
Keesokan paginya Ana sudah tanpa busana yang dapat dipastikan semalam mereka adu mekanik tanpa sepengetahuan Ana. Ketika Ana mengancam akan memberitahu orang bahwa dia telah dibobol paksa, di situ juga Cooper mengatakan bahwa nama Ana lah yang akan buruk di mata orang-orang sebab meniduri muridnya. Dan dengan terpaksa Ana hanya bisa diam setelah tubuhnya sudah tidak suci lagi. Ketika di sekolah, Boy curhat ke Ana bahwa dia suka kepada seseorang tapi tidak berani untuk bilang. Lantas Ana menyemangati Boy bahwa Boy adalah pria yang sempurna, pria culun yang dicari mama muda, ditambah lagi jika Boy membawakan wanitanya buket pom putih. Pasalnya hampir semua wanita suka termasuk Ana. Hingga tanpa mereka sadari Cooper telah mendengar obrolan itu dan pastinya dia mempunyai rencana. Di saat Ana sedang mengajar, secara tiba-tiba Ana mendapat buket pom putih. Alhasil Ana izin keluar sebentar untuk mengecek siapa pengirimnya dan menunjukkan kepada Boy. Ketika menemukan sebuah surat, Ana sudah bisa menebak bahwa itu adalah ulah si kampret Cooper. Setelahnya ketika jam pelajaran selesai, Ana memanggil Cooper. Ana memperingatkan Cooper untuk jangan berbuat norak karena Ana tidak menyukainya. Alhasil Cooper menjadi jengkel dan melampiaskannya kepada Stephanie. Berpindah ke Boy yang mendapat surat ancaman untuk menjauhi Ana dan juga ban mobilnya kempes yang alhasil Boy melaporkannya ke polisi. Polisi yang bertugas langsung dapat menyimpulkan jika itu adalah ulah mantan pacar Ana atau pacar Ana yang begitu posesif. Tapi Ana justru menutupi bahwa pelakunya adalah Cooper. Setelahnya Ana memanggil Cooper ke ruangannya dan lalu mengatakan kepada Cooper untuk berhenti ikut campur tentang hidupnya bahkan pertemanannya. Akan tetapi Cooper justru mengancam balik dengan foto-foto adu mekanik yang dia rekayasa. Namun Ana sama sekali tidak takut dan bukannya Ana menjadi suka ke Cooper tapi melainkan menjadi jijik. Hal itu cukup membuat Cooper kecewa dan lalu pergi. Ana yang tidak sanggup menyimpan masalahnya sendiri mengatakannya ke Nick. Mulai dari dia yang dibobol paksa hingga hidupnya kini menjadi tidak tenang karena ulah muridnya. Tapi anehnya di sini Ana tidak bilang jika pelakunya adalah Cooper. Yang mana padahal sebenarnya Nick tahu bahwa Cooper adalah adiknya Chris. Malamnya Cooper menghubungi Stephanie untuk meminta maaf sekaligus ingin bertemu, di mana kini Cooper memanfaatkan Stephanie untuk balas dendam ke Ana, yang mana Cooper mengatakan bahwa Ana meminta Cooper untuk menjauhi Stephanie. Alhasil Stephanie yang mendengar hal itu menjadi senang karena masih punya kesempatan dekat dengan Cooper. Sementara Chris yang berada di toilet dikirim foto rekayasa Cooper dan Ana, yang mana kini Chris baru tahu bahwa Ana lah yang Cooper suka selama ini. Lantas Chris pun bertanya langsung ke Ana maksud dari foto yang dikirim Cooper. Akan tetapi Ana mendapat pesan ancaman untuk diminta datang ke suatu tempat jika ingin Stephanie selamat. Setibanya di tempat yang dimaksud, Chris, Nick, dan Ana tidak bisa masuk lantaran pintunya dikunci dari dalam. Lantas mereka pun berpencar untuk mencari pintu lain. Ketika Chris memanggil Cooper dan tidak ada jawaban, Chris pun memutuskan untuk pulang dan inilah Cooper yang mencoba untuk menghabisi Ana karena sakit hatinya. Akan tetapi justru kakaknya lah yang menjadi korban karena dikira itu adalah Ana. Sementara itu Stephanie yang berada di dalam enggan untuk membukakan pintu. Dia mengira Ana adalah orang jahat yang ingin memisahkan Stephanie dan Cooper. Ketika dijelaskan baik-baik oleh Ana, Stephanie pun mulai percaya bahwa Cooper lah orang jahat. Hal itu didukung dengan kematian Chris akibat ulah Cooper, lalu setelahnya Cooper menyandra Ana. Selama ini Cooper kesepian dan Ana selalu ada untuknya. Itulah mengapa Cooper begitu terobsesi dengan Ana. Tetapi jika masih ada Nick pastinya Cooper akan kalah saing. Hal itu yang mendorong Cooper untuk membunuh Nick. Namun itu semua gagal ketika Ana yang menggagalkan itu semua. Di akhir film Cooper mengalami gangguan jiwa atas semua ulahnya. Tamat. Sekian dari saya dan terima kasih.